Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sekitar pertengahan Februari yang lalu, saya telah mengunggah 5 buah video secara berturut-turut. Kelima video tersebut adalah karya-karya pemenang lomba membuat video materi pembelajaran jarak jauh yang telah digelar oleh PGRI Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Nah, sebagaimana yang dapat Anda lihat pada gambar berikut ini, kelima video tersebut semuanya saya beri judul Sang Juara, dan saya sajikan berturut-turut mulai dari juara terakhir. Jadi mulai dari juara harapan kedua sampai dengan juara pertama. Juara harapan kedua saya unggah pada tanggal 11 Februari 2021. Juara harapan 1 tanggal 12 Februari, juara 3 tanggal 14 Februari, juara 2 tanggal 16 Februari, dan yang terakhir juara 1 atau pemenang pertama itu saya unggah pada tanggal 19 Februari 2021. Tentu saja di luar kelima video tersebut masih ada beberapa video lainnya, hanya saja kebetulan mereka tidak terpilih atau belum beruntung terpilih menjadi juara. Nah, sekarang terkait dengan semua video yang diikut sertakan dalam lomba tersebut, pada kesempatan ini saya merasa tergoda untuk memberikan sedikit catatan kritis, baik secara khusus ditujukan kepada video-video yang sudah masuk sebagai peserta lomba, maupun bagi guru-guru yang kelak akan mengikuti lomba serupa pada tahun-tahun mendatang. Sejauh yang bisa saya amati, paling tidak ada 5 kelemahan yang terdapat dalam video-video materi pembelajaran tersebut. Dan ini tidak secara khusus kepada video-video yang terpilih sebagai pemenang, tetapi juga beberapa video lainnya yang tidak terpilih sebagai pemenang. Nah, sekarang apa saja kelima kelemahan tersebut? Mari ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, share, dan beri komentar sesuai dengan isi videonya. Oke, lanjut. Pertama, secara umum para peserta masih kurang persiapan teknis sebelum melakukan perekaman video. Hal ini bukan hanya terkait dengan pilihan dan penguasaan materi pembelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga menyangkut proses rekaman video itu sendiri. Jadi, selain harus menguasai materi, semua perlengkapan, semua peralatan teknis harus sudah disiapkan dan sudah siap pakai. Kedua, proses pengambilan video tidak didukung dengan fasilitas rekaman yang memadai, sehingga hasil rekamannya pun kurang maksimal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan ini. Yang pertama, alat perekam gambar. Kedua, alat perekam suara. Ketiga, masalah format atau ukuran video. Dan keempat, latar belakang atau background video. Para peserta bisa saja menggunakan HP atau dengan kamera khusus sebagai alat perekam video. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, seringkali kita harus menggunakan aplikasi tambahan atau peralatan yang lebih canggih gitu. Nah, sekarang yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis dalam hal editing video. Nah, kemampuan teknis ini antara lain ya menyangkut masalah
pengetahuan dan keterampilan dalam proses bagaimana mengedit sebuah video agar hasilnya menjadi lebih baik dan lebih optimal. Sekalipun secara teknis para peserta memang tidak harus ahli dalam bidang ini, tetapi minimal mereka harus punya pengetahuan dasar tentang aplikasi yang digunakan dan teknik editingnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, sebenarnya boleh-boleh saja setiap peserta menggunakan jasa orang lain, misalnya meminta bantuan kepada kawan atau pihak lain yang dianggap ahli di bidang editing video. Oleh karena itu, panitia lomba sendiri sebenarnya membebaskan masalah ini dan tidak harus para peserta sendiri yang melakukannya, karena proses editing video itu memang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Oke, sekarang yang keempat, kurang selektif dalam memilih dan menggunakan latar suara atau biasa disebut dengan backsound. Nah, backsound video antara lain berkaitan dengan masalah tinggi rendahnya volume musik yang digunakan. Selain itu, setiap peserta juga perlu mengetahui masalah hak cipta atau copyright musik, terutama jika nanti karya video itu akan diupload di YouTube. Nah, karena sekarang ini YouTube sudah menerapkan aturan yang sangat ketat, sehingga jika sebuah video tidak hati-hati mengambil backsound yang digunakan, maka video tersebut bisa jadi bermasalah, yaitu terkena copyright. Sekarang contoh saja ya, coba Anda cermati data yang tertera pada channel YouTube saya ini. Di halaman channel YouTube saya ini tertera dengan jelas, di sana sudah saya tandai dengan lingkaran warna merah, ada tulisan klaim hak cipta di salah satu video yang saya unggah dari kelima video pemenang lomba membuat video materi pembelajaran jarak jauh ini, yaitu video yang saya unggah pada tanggal 14 Februari 2021. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, jika tertarik atau suatu ketika ingin mengikuti lomba pembuatan video, entah video materi pembelajaran, video tutorial, video yang lain-lainnya dengan jenis-jenis serupa seperti ini, maka harus hati-hati dalam menggunakan backsound video. Sama halnya dengan misalnya membuat video pembacaan puisi. Ini juga biasanya digunakan backsound tertentu yang mengambil entah dari mana. Nanti kalau tidak hati-hati, kalau tidak memahami, maka video tersebut bisa kena klaim hak cipta, dan ini tentu saja tidak baik untuk video tersebut maupun untuk di perkembangan channel YouTube kita. Oke, sekarang yang terakhir, kelima. Nah, di antara peserta ternyata ada yang objek sasaran materi pembelajarannya itu terlalu sempit atau terlampau spesifik. Padahal untuk mengikuti sebuah lomba tentu saja tidak semestinya jika objek sasaran materi pembelajaran yang dituju itu sangat sempit. Misalnya untuk kalangan siswa di sekolah tertentu saja. Sebagai contoh begini, misalnya si pembawa materi itu mengatakan, anak-anakku sekalian yang kini sedang duduk di kelas 5 sekolah dasar negeri Palimbangan misalnya, atau anak-anak sekalian yang saat ini duduk di kelas 7 SMP Negeri Paliwara dan seterusnya. Nah, hal seperti ini jelas menyempitkan sasaran yang akan dituju oleh materi pembelajaran yang kita sampaikan, padahal kita sedang mengikuti sebuah lomba. Nah, jadi untuk mengikuti sebuah lomba itu tidak semestinya kita sempitkan sedemikian rupa objek sasarannya, tetapi kita harus menuju objek sasaran yang luas. Jadi materi pembelajaran kita itu bisa digunakan oleh anak-anak sekolah dari sekolah manapun, tetapi tentu saja dengan kelas dan semester yang sesuai. Nah, teman-teman sekalian, itulah 5 hal yang saya anggap sebagai kelemahan beberapa video materi pembelajaran jarak jauh yang tercatat sebagai peserta lomba. Dan sebagai pengingat kembali, bisa kita simpulkan kelima kelemahan tersebut meliputi: pertama,
kurangnya persiapan teknis sebelum melakukan rekaman video. Kedua, proses rekaman video tidak didukung dengan fasilitas atau peralatan teknis yang memadai. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis dalam masalah editing video. Keempat, kurang selektif dalam memilih dan menggunakan background video. Dan terakhir, kelima, objek sasaran materi pembelajaran terlalu spesifik. Oke sahabat sekalian, demikian beberapa catatan penting yang bisa saya sampaikan. Semoga komentar singkat ini bermanfaat sebagai masukan dan bahan koreksi jika kelak teman-teman tertarik untuk mengikuti lomba serupa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.